Sesaat lagi Anda akan menyaksikan breaking news Aku Terima kasih Anda sudah like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 hari Selasa tahun 2020, kami menyampaikan pengumuman tentang perkembangan COVID-19 di provinsi kita, sehingga kita cepat pulih dengan daya tahan tubuh yang baik, atau justru kita tidak menjadi sakit karena daya tahan tubuh kita baik, stamina kita baik. Dan yang terakhir, kami berpesan juga untuk saudaraku, untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu semua, yang apabila kita diketahui kontak dengan orang yang positif, untuk segeralah mengisolasi diri, batasi aktivitas di luar rumah, termasuk kontak dengan keluarga di dalam rumah, jaga jarak dalam berbicara di antara keluarga dalam rumah, apalagi di luar rumah, maka itu dibatasi aktivitas. Jangan tunggu kita mengisolasi diri sampai hasil laboratorium yang cukup lama baru keluar, sehingga kita kalau mengandung virus tidak menularkan ke orang lain. Dan tentunya dengan tidak menularkan ke orang lain, penyakit ini akan menjadi terputus di tengah kita, tidak menyebar di tengah kita. Dan mari kita menyadari, jangan kita berkeras hati untuk menolak, diminta untuk karantina, diminta untuk isolasi mandiri. Kita menolak dengan gali mana hasil laboratoriumnya. Jangan. Mari kita patuhi bersama. Paling tidak kita tidak menularkan di tengah keluarga kita, di tetangga kita, dan masyarakat luas. Sehingga kalau kita menularkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kami yakin penyakit ini tidak akan terhenti. Oleh karena itu, sadarilah, patuhilah aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan jika memang kita telah kontak dengan orang yang positif, kita tahu bahwa orang yang kita temui, kita jumpai dan pernah kontak dengan kita, orang tersebut positif, laporlah dengan petugas kesehatan melalui puskesmas setempat dan segeralah isolasi diri, supaya petugas kesehatan setempat untuk segera mengambil swab atau apus, baik itu melalui hidung, tenggorokan, untuk diperiksakan di laboratorium apakah kita terinfeksi virus atau tidak. Dan tetap untuk melakukan isolasi diri, jangan sampai menunggu hasilnya keluar, karena dengan demikian kita bisa mencegah penularan virus ini terhenti di tengah kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan memang itulah yang harus kita patuhi bersama demi terhentinya penularan virus ini di provinsi yang kita cintai ini. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, jumlah ODP berjumlah 5.439 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.021 orang, dan saat ini masih dilakukan pemantauan sebanyak 1.418 orang. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total sebanyak 383 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 177 orang, dan saat ini masih dalam proses pengawasan atau masih di rumah sakit, masih dirawat sebanyak 206 orang. Kemudian sampel yang diperiksa di laboratorium pada hari ini berjumlah total sebanyak 2.434 orang dengan rincian
orang tanpa gejala, atau orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus positif, atau keluarga atau sahabat kasus, yaitu berjumlah 1.845 orang, PDP 474 orang, ODP 115 orang. Kemudian jumlah sampel positif sebanyak 597 orang, jumlah sampel negatif 293 orang, dan masih dalam proses sebanyak 1.544 orang. Dan pada hari ini Provinsi Sumatera Selatan mendapat penambahan kasus baru sebanyak 60 orang yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, kemudian Kota Lubulingga, Kabupaten Ogat Ilir, dan Kabupaten Musirawas. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh atau orang yang terkonfirmasi positif kemudian sembuh pada hari ini mendapat penambahan 4 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 77 orang. 4 orang yang mengalami sembuh pada hari ini semuanya berasal dari Kota Palembang. Kemudian untuk penambahan kasus yang meninggal pada hari ini dilaporkan, yang kita catat dan meninggalnya di kemarin itu berjumlah 2 orang, semuanya berasal dari Kota Palembang juga, sehingga total yang meninggal pada hari ini di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 18 orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, tidak perlu panik menyikapi penambahan kasus ini, karena kasus-kasus tersebut berasal dari keluarga, dari orang dekat, kasus-kasus yang sebelumnya, yang pernah kontak dengan kasus sebelumnya. Oleh karena itu, yang paling penting tadi, patuhilah untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak kita, dan tingkatkan daya tahan tubuh kita secara bersama-sama, sehingga pemutusan rantai ini dapat segera putus penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Channel selalu di